Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Roma 14 ayat 17. Karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, kerajaan Allah itu lebih dari sekedar aturan. Apa yang saudara pikirkan ketika mendengar kata kerajaan Allah? Apakah itu tentang aturan? Atau hal-hal apa yang dapat saudara lakukan dan tidak dapat saudara lakukan? Dalam Roma 14 ayat 17, Paulus memberikan kita pengingat yang kuat. Kerajaan Allah bukan tentang penampilan, bukan tentang aturan, melainkan tentang apa yang terjadi di dalam hati saudara. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, sekelompok orang percaya Yahudi dan non-Yahudi yang beragam. Beberapa dari mereka berdebat tentang hukum makanan ini boleh atau tidak, hari-hari keagamaan yang harus ditaati, dan keyakinan pribadi tentang hal-hal tertentu. Ketegangan kemudian menjadi meningkat. Perselisihan terjadi di antara mereka, dan di tengah-tengah itu Paulus pada dasarnya kemudian berkata, "Saudara-saudara telah salah paham. Kerajaan Allah bukan berdebat tentang soal makanan. Kerajaan Allah adalah tentang sesuatu yang jauh lebih besar, kebenaran, kedamaian, dan sukacita di dalam Roh Kudus." Nah, dijabarkan menjadi beberapa bagian oleh Paulus. Yang pertama, kerajaan Allah adalah tentang kebenaran. Ini bukan tentang membenarkan diri sendiri atau aturan-aturan agama tertentu. Kerajaan Allah adalah tentang dibenarkan di hadapan Allah melalui Yesus Kristus dan hidup benar di hadapan orang lain dengan integritas, kerendahan hati, dan kasih karunia. Orang mungkin tidak mengingat apa yang saudara yakini tentang makanan atau tradisi-tradisi keagamaan tertentu, tetapi mereka akan mengingat jika saudara memperlakukan mereka dengan keadilan, dengan kasih. Yang kedua, kerajaan Allah adalah tentang kedamaian. Bukan hanya tentang damai dengan Allah, tetapi juga damai dengan sesama. Apakah perkataan saudara membangun jembatan dengan orang lain, membuat saudara hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain, atau saudara membangun tembok? Paulus mengingatkan kita bahwa cara kita berhubungan satu sama lain mencerminkan kerajaan yang kita wakili. Jika saudara berjalan di dalam terang kerajaan Allah, maka saudara harus berjalan di dalam damai dengan sesama. Yang ketiga, kerajaan Allah itu tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Sukacita tidak datang karena segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan saudara. Sukacita datang karena mengetahui bahwa Tuhan menyertai saudara. Dia ada di dalam diri saudara dan bekerja melalui hidup saudara. Bahkan ketika saudara berada di dalam situasi yang sulit, kebingungan, dan keadaan tidak nyaman, tetapi sukacita adalah realitas tentang kerajaan Allah. Sukacita bukanlah kebahagiaan yang dangkal. Sukacita adalah kekuatan yang datang melalui Roh Kudus. Saudaraku, bayangkan, saudara pergi ke rumah seorang teman untuk makan malam. Kemudian Anda masuk ke rumah dan duduk di sekitar meja makan, dan di hadapan saudara penuh dengan makanan lezat, piring-piring yang cantik. Tetapi orang-orang yang duduk di sekitar meja makan, mereka saling berdebat, saling menghakimi apa yang dimakan oleh orang lain. Sekarang bandingkan dengan meja sederhana,
mungkin hanya nasi dan sup, tetapi ada kebahagiaan, ada tawa, ada kebaikan, ada kedamaian, dan ada sukacita. Mana yang lebih terasa seperti saudara berada dalam kerajaan Allah? Tentu yang kedua, karena kerajaan bukan tentang menu, bukan tentang makanan, melainkan tentang suasana. Jadi bagaimana kita hidup di dalam terang firman Tuhan ini, bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah? Kita harus memeriksa fokus kita sendiri. Apakah saudara berdebat tentang hal-hal kecil atau membangun orang lain di dalam kasih? Hiduplah dengan kebenaran, bukan kesempurnaan, tetapi ketaatan dan kerendahan hati yang terus-menerus saudara lakukan. Carilah kedamaian dalam hubungan saudara dengan orang lain. Cepatlah memaafkan, berbicaralah dengan baik. Biarkan hati saudara disegarkan tiap-tiap hari oleh hadirat Roh Kudus. Ketika orang lain hidup bersama dengan saudara, biarkan mereka merasakan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Dan bukan tekanan, aturan-aturan keagamaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa kerajaan-Mu jauh lebih dari sekedar aturan dan ritual-ritual keagamaan. Kerajaan-Mu adalah tentang hidup bersama-Mu, dipenuhi dengan kebenaran, kedamaian, dan sukacita. Bantulah kami hari ini untuk hidup dengan cara yang mencerminkan hati-Mu. Semoga kami berjalan dalam damai dengan orang lain, melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, dan dipenuhi dengan sukacita dari Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.